Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ardiansyah dengan NIM 230600370 dari program studi pendidikan sekolah dasar kelas A1 angkatan 2023. Saya akan mewawancarai salah satu guru di SDN Cibodas 2 dan saya mengambil guru kelas atas, dan saya akan mewawancarai mengenai kurikulum merdeka revisi dan Kapita Selekta sekolah dasar pada kurikulum merdeka. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum Bapak, izin mengganggu waktunya. Ya, Saya ada tugas UTS mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai guru kelas. Di sini saya ada beberapa pertanyaan dengan 3 topik utama, yaitu ada kurikulum merdeka dan kurikulum merdeka revisi dan Kapita Selekta sekolah dasar pada kurikulum merdeka. Terkait kurikulum merdeka, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak terhadap penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini? Apakah menurut Bapak kurikulum ini benar-benar memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya penerapan kurikulum di sekolah ini, sekolah SDN Cibodas 2 Kecamatan Pasir Jambu, sudah cukup baik karena memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Meskipun dalam kurikulum merdeka ini masih perlu pendampingan agar pelaksanaannya itu agar tercapai lebih optimal. Lanjut Bapak ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, Dalam praktiknya di kelas, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat menerapkan kurikulum merdeka, terutama dalam menyusun dan melaksanakan proyek profil karya Pancasila? menurut Bapak itu tantangan terbesar ketika menerapkan kurikulum ini, yaitu membagi waktu antara penyusunan proyek dan pelaksanaan pembelajaran secara rutin, serta memastikan semua siswa terlibat aktif sesuai kemampuan dan perannya masing-masing. Jadi tantangan terbesarnya itu membagi waktu ketika anak itu mau melaksanakan pembelajaran. Jadi tantangannya dalam pembagian waktu, Pak. Ya. Lanjut Bapak ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran agar sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa dalam kurikulum merdeka? Ya, melakukan asesmen awal, biasanya untuk melakukan asesmen awal kepada para siswa ketika kita mau belajar, lalu mengenali karakter siswa sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Lalu kita menerapkan strategi pembelajaran secara diferensiasi, memilah anak secara kemampuannya masing-masing, tahap kemampuan anak atau siswa peserta didik masing-masing sesuai kemampuannya sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana respon siswa terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa? Apakah motivasi belajar mereka meningkat? Ya, umumnya itu positif. Siswa itu umumnya positif ketika pembelajaran yang dilaksanakan itu, mereka lebih antusias dan termotivasi karena merasa pembelajaran lebih menyenangkan, relevan, dan memberi kesempatan untuk berpendapat
serta berkreasi seperti itu. Jadi pembelajarannya itu ada di siswa. Pertanyaan terakhir terkait topik yang pertama, Pak. Menurut Bapak, apa dukungan paling dibutuhkan oleh guru agar pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan optimal di sekolah ini? Ya, saya rasa untuk hal ini guru itu membutuhkan pelatihan berkelanjutan supaya kurikulum merdeka ini berjalan dengan optimal. Lalu adanya fasilitas yang memadai. Tapi alhamdulillah juga di sini SDN Cibodas 2 masalah fasilitas insya Allah memadai. Lalu adanya kolaborasi antara guru kelas, guru bidang, kolaborasi, lalu pendampingan dari pihak sekolah juga agar pelaksanaan kurikulum merdeka itu lebih efektif seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya puas ya. Lalu Pak, lanjut ke topik yang kedua, yaitu masalah kurikulum merdeka revisi. Ya. Itu pertanyaannya yang pertama, bagaimana pemahaman Bapak tentang revisi terbaru dari kurikulum merdeka di jenjang SD? Kalau di jenjang SD, menurut saya, pemahaman saya itu revisi kurikulum merdeka itu lebih menekankan penyederhanaan capaian pembelajaran seperti silabus ya, dan fleksibel bagi guru dalam mengajar. Jadi lebih disederhanakan dalam revisi. Lalu pertanyaan yang kedua, apa perubahan paling mencolok yang Bapak rasakan setelah diberlakukannya revisi kurikulum merdeka? Ya, sama itu pertanyaan dengan pertanyaan nomor 1 itu. Kembali lagi, yang paling mencolok itu yaitu penyusunan capaian pembelajaran yang lebih ringkas, yang lebih ringkas, lebih sederhana, dan penilaiannya yang lebih berfokus kepada proses belajar siswa seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam revisi kurikulum merdeka di kelas rendah atau kelas tinggi? Ya, menerapkan metode atau pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan seperti itu, dengan menyesuaikan tugas, materi, dan metode sesuai kemampuan dan minat bakat siswa tiap kelas seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah dasar Bapak setelah adanya revisi kurikulum? Apakah ada perubahan dalam tema atau cara pelaksanaannya? Ya, pelaksanaan proyek P5 di sekolah dasar itu lebih terarah dengan tema yang sudah disesuaikan konteks sekolah, dan lebih menekankan kepada kerjasama atau kolaborasi siswa seperti itu. Jadi lebih terarah dengan tema yang sudah ditentukan di sekolah. Lalu pertanyaan yang terakhir terkait kurikulum merdeka revisi. Ya. Apa kendala yang Bapak hadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan belajar sehari-hari? Ya, kendalanya itu satu, waktu terbatas. Jadi walaupun kita dipaksakan untuk menyampaikan sebuah tema dengan catatan waktu yang harus terselesaikan, tapi dengan waktu terbatas itu menjadi kendala yang paling utama. Dan belum semua guru itu mampu mengaitkan atau memperpadukan antara nilai P5 secara alami dalam setiap kegiatan belajar siswa. Mudah-mudahan seperti itu jawabannya. Lalu pertanyaan terkait topik yang ketiga, Ya. tentang apa? Kapita Selekta Sekolah Dasar pada kurikulum merdeka.
pertanyaannya yang pertama, bagaimana pemahaman Bapak tentang peran Kapita Selecta sekolah dasar dalam memperkuat pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah dasar? Ya. Kapita Selecta berperan memperkuat pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan memberikan wawasan, pengetahuan baru, lalu juga strategi praktis, yaitu strategi praktis bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang relevan dan bermakna kepada siswa. Jadi seperti itu pembelajaran itu dalam kurikulum Merdeka ini berperan memberikan wawasan terbaru, lalu juga mengembangkan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Jadi setiap pembelajaran siswa itu harus mempunyai makna dari pembelajaran tersebut dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam praktik pembelajaran sehari-hari, bagaimana Bapak menerapkan pendekatan konseptual atau tematik yang sesuai dengan prinsip Kapita Selecta dan kurikulum Merdeka? Ya, saya rasa menerapkan pendekatan konseptual tersebut dengan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Jadi dikaitkan atau diterpadukan antara pengalaman nyata siswa dan kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan dilaksanakan, pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan mengintegrasikan tema-tema yang sudah ditentukan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Mudah-mudahan puas jawabannya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ya. menurut Bapak, sejauh mana materi Kapita Selecta membantu guru dalam memahami kebutuhan siswa SD yang beragam di era kurikulum Merdeka? Ya, menurut saya ini sangat membantu sekali. Materi Kapita Selecta ini sangat membantu sekali dalam memahami keragaman karakter siswa, minat siswa, dan kebutuhan belajar siswa di era kurikulum Merdeka. Sangat membantu sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang Bapak alami ketika mencoba mengaitkan konsep Kapita Selecta dengan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah dasar? Ya, sama juga kalau berbicara masalah kendala itu seperti pertanyaan yang sebelumnya, yaitu ada di keterbatasan waktu, dan kesulitannya yaitu juga mengaitkan teori Kapita Selecta dengan praktek proyek P5 secara konkret, secara nyata dengan kehidupan siswa sehari-hari seperti itu. Jadi kendalanya itu satu, masalah keterbatasan waktu dan sulitnya mengaitkan teori tersebut dengan praktek proyek P5 dengan kehidupan konkret siswa. Dan Bapak, ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Menurut pandangan Bapak, bagaimana Kapita Selecta dapat dijadikan landasan bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran yang kreatif dan bermakna sesuai semangat kurikulum Merdeka? Ya. Menurut saya ini pertanyaan terakhir ya. Mudah-mudahan pertanyaan bisa menjadi jawaban yang diinginkan oleh Kang Arif ini sebagai mahasiswa. Terakhir dari pertanyaan tersebut, menurut Bapak, menurut saya ini Kapita Selecta itu menjadikan landasan atau dasar inovasi untuk kami, karena mendorong kami sebagai guru untuk berpikir lebih kritis, lebih kreatif, bagaimana mengajar kepada anak untuk lebih kreatif supaya anak dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan, dan juga menyesuaikan pembelajaran dengan konteks yang nyata, konteks nyata siswa, sehingga pembelajaran siswa itu lebih bermakna seperti itu.
Jadi dasar inovasi tersebut itu yaitu supaya kami sebagai guru lebih berpikir kritis, kreatif, menyenangkan kepada anak, menyesuaikan juga pembelajaran dengan konteks yang nyata seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya puas ya. Baik Bapak, terima kasih atas Ya. waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan. Ya, Cukup saja Bapak. ya. Sama-sama Kang Arif sebagai mahasiswa untuk memenuhi tugas ujian ya dan semester ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, bisa bermanfaat, dan apa yang dicita-citakan oleh Kang Arif sebagai mahasiswa bisa terwujud. Mudah-mudahan semuanya dalam binaan Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan jawabannya puas. Semangat ya, lanjut.